Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lina Agustina SPDSD selaku Kepala SD Negeri 1 Abimulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta desiminasi pemahaman disiplin positif di SD Negeri 1 Abimulyo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul bersama di ruang kelas 4 SD Negeri 1 Adimulyo dalam acara desiminasi pemahaman disiplin positif. Selawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Acara yang ketiga, paparan dan refleksi. Acara yang keempat, penutup. Untuk acara paparan dan refleksi akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita pada siang hari ini, yaitu ada Ibu Ika Kurniawati SPDSD serta Ibu Lina Agustina SPDSD. Terima kasih. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar serta bermanfaat untuk para peserta. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu acara inti, paparan dan refleksi diseminasi pemahaman disiplin positif. Karena ada dua narasumber, maka kita akan bagi menjadi dua sesi. Bapak Ibu peserta diseminasi pemahaman disiplin positif, karena hari semakin siang, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu paparan dan refleksi dari Ibu Lina Agustina SPD SD. Kepada beliau kami persilakan beri tepuk tangan meriah Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik yang selanjutnya. Masih semangat nih Bapak Ibu? Semangat. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif pembelajaran yang berpihak pada murid. Semangat Bapak? Oke, siap. Tadi tujuan kegiatannya sudah disampaikan di awal bersama Bu Ika ya. Masih ingat ya Bapak Ibu tujuannya apa saja? Apa itu? Yang pertama adalah mempublikasikan pemahaman konsep modul budaya positif dan implementasinya di kelas. Terus untuk tujuan implementasinya yang pertama adalah menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada murid. Yang ketiga, menanamkan budaya positif disiplin sebagai salah satu bekal hidup siswa. Seperti itu. Next. Nah, sebelum ke materi yang aja nanti, ini kita akan sedikit bertanya jawab tentang hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa yang akan saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyuruh siswanya berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak mengerjakan PR, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Centang ya, hukuman. Next, yang selanjutnya. Coba nanti kita, apa itu hukuman atau konsekuensi sih? Gitu ya. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di dinding. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya, oke, catat konsekuensi. Yang selanjutnya, lari keliling lapangan karena terlambat masuk sekolah. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Apakah Bapak Ibu melakukan ini kepada siswa-siswinya? Iya. Tidak? Tidak ya? Tidak pernah ya? Tidak ya. Karena anaknya itu berkelahi. Ya Pak, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Terus selanjutnya, sebagai refleksi awal akan saya tanyakan, pernahkah Bapak Ibu mengalaminya baik sebagai guru maupun waktu dulu sebagai murid? Pernah nggak mengalami hukuman? Juga sebagai guru pernah. Sebentar Pak, Supri silakan. Waktu sebagai murid pernah dihukum berkali-kali itu lari-lari begini, kemudian membersihkan kamar mandi WC, ya. Kemudian bagi guru juga pernah melakukan itu, menyuruh anak lari, menyuruh anak membersihkan WC kamar mandi. Gitu. Ya, karena saking tidak tahunya mungkin waktu itu jadi saya berikan hukuman. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Supri. Terima kasih Pak Supri. Ternyata Pak Supri itu sudah pernah mengalami juga ya, baik sebagai murid ataupun
Seperti itu ya. Iya. Hukuman dan konsekuensi seperti itu. Hukuman sering. Masih sering ya? Sering hukumannya daripada konsekuensinya. Oh gitu, masih berada di hukumannya gitu ya. Ya nanti kita akan belajar di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Apa yang kedua? Ini yang kedua. Apa pembelajaran yang dapat ibu ambil dari pengalaman tersebut? Ini jawabannya nanti. Dikantongi dulu ya. Jangan jawab sekarang ya, nanti aja ya. Terus apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nanti dulu jawabnya setelah kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi, ya? Oke. X. Paket modul 1 berisi tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di dalam paket modul 1 itu ada 4 poin yang kita pelajari. Di modul 1.1 kita belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita bedah satu-satu. Modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita di sini belajar tentang yang pertama adalah budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara itu di situ menjelaskan bagaimana sih kita menuntun anak atau mengarahkan anak seperti yang diharapkan di kurikulum Merdeka, seperti itu ya. Jadi di situ kita mempelajari tentang bagaimana tentang pendidikannya, bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Terus kita itu tugasnya untuk menuntun anak, kita menciptakan anak yang selamat dan bahagia, serta juga pembelajaran yang menghamba pada murid. Seperti itu. Ya, next selanjutnya. Terus yang di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada murid yang pertama. Kemudian kita juga harus mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Di sini kita harus mandiri dulu. Sebagai guru, kita juga harus mandiri. Pak Subi sudah mandiri? Belum ya? Masih butuh bimbingan? Dampingan, bombongan, ya. Terus kita sebagai guru juga harus berinovatif. Punya inovasi banyak ya Pak ya. Yang tidak kalah penting dan utama adalah kita harus berkolaborasi. Kolaborasi Pak, kita sudah berkolaborasi ya Pak ya? Sudah ya. Kemudian reflektif. Oke, next. Di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Apa itu visi? Ada visi sekolah, ada visi guru penggerak. Nanti kalau sebagai guru penggerak kita harus punya visi sebagai guru penggerak ya Bapak Ibu. Seperti itu. Visi. Kita lihat visi itu apa sih? Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, perusahaan atau instansi. Jadi kita sebagai instansi pemerintah, utamanya sekolah, kita harus punya visi sekolah. Ya, selain punya visi sekolah, kita sebagai guru penggerak juga harus punya visi. Ini visi guru penggerak adalah impian terhadap murid. Jadi kita harus punya mimpi. Kita itu mau menciptakan murid yang seperti apa sih? Seperti itu. Dan lingkungan sekolah di masa depan mau menciptakan muridnya yang seperti apa dan menciptakan sekolah yang seperti apa. Kita harus punya impian seperti itu. Bapak Ibu juga punya ya? Punya ya. Walaupun tidak mengikuti program pelatihan guru penggerak ya, saya yakinlah Bapak Ibu pasti sudah punya visi, terutama di kelasnya dulu. Ya kan? Visi kelas ya. Pasti sudah punya. Oke, next. Iya Pak, dari mimpi dulu. Jadi kenyataan.
Ya, betul. Modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini di sini nih. Nanti yang akan kita ulas secara tuntas, setajam silet. Yang pertama yang akan kita bedah adalah tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Tadi di depan kita sudah sedikit banyak ya tentang yang mana ini? Disiplin positif berarti ya. Pembahasan tentang disiplin positif. Ya, mari kita bedah satu-satu. Disiplin positif ini contoh dari disiplin positif yang ada di sekolah kita, nggih. Tuh ada gambar yang pertama tuh anak kalau pagi saling ya, saling sama guru-gurunya ya, sudah dibiasakan ya, sudah jadi budaya. Ini kebiasaan apa budaya? Kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Oke. Terus yang kedua ini sholat berjamaah ini sudah berjalan, sudah jadi budaya juga ya. Terus ini di kelas mereka juga aktif mendengarkan pelajaran, disiplin, tidak lari-lari, tidak gelung tangan seperti itu ya, sudah positif. Seperti itu. Next, good. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita tanamkan di sini. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Karakternya adalah Beriman dan ya, iman takwanya dulu ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Bisa ya lagunya ya? Ya, mari kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif Dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mulai menerapkannya kepada siswa-siswinya, nggih. Dari dulu ya, dari dulu. Walaupun belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi sudah melaksanakannya, nggih Pak, sebetulnya seperti itu. Cuma ada kita itu tidak namanya apa ya? Ya, tidak sadar, tidak menyadari, dan bukti-bukti nyatanya itu tidak terbukti. Artinya tidak didokumentasikan itu, ya. Bukti ini murid-murid saya sekarang menjadi. Oh, ini bekas muridnya dulu. Bukan bekas, memang murid saya. Oh, muridnya. Oh, oke. Next. Oke, ya. Lanjut. Oke. Ini kita belajar tentang konsep disiplin. Disiplin tadi ada identitas gagal. Disiplin kok gagal sih? Gimana itu ya? Kenapa kok disiplin itu dikatakan gagal? Itu dengan memberikan hukuman. Ternyata ya Pak tadi ya seperti itu ya. Yang kita memberikan hukuman itu termasuk penerapan kedisiplinan yang gagal seperti itu. Karena apa? Karena hukuman itu menyakitkan. Seperti yang disampaikan Pak Supri tadi, berdasarkan pengalaman Pak Supri merasa tersakiti
hukuman yang diberikan oleh gurunya? Sampai sekarang ingat terus. Sampai sekarang ingat terus ya? Pas. Oh berarti karena sekarang sudah jadi guru, besok ke siswanya tidak seperti itu ya? Zaman justru itu jadi motivasi saya untuk memberikan motivasi yang lebih baik. Oke. Positive thinking. Positive thinking, ya oke. Yang selanjutnya, apakah dengan hukuman yang diterima itu Pak Supri merasa nyaman? Tidak. Tidak nyaman ya? Ya karena hukuman itu membuat kita tidak nyaman. Pikir terus bos yang mau. Muridnya jadi takut. Pak Supri takut sama gurunya. Takut bu. Berarti dicap gurunya misalnya Bu Lina nih. Iya. Bu Lina sih galak gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi anak terpatri di benak anak bahwa Bu Lina adalah orang yang galak karena sering hukum, gitu ya. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi sakit. Oh, jadi Dengan adanya hukuman tadi. oke, menyadari Tidak kesalahannya. Oke. Ya, hukuman itu bersifat memaksa. Iya bu. Maksa. Betul. Yang orang gelap ya kudu gelap gitu ya. Murid menyembunyikan kesalahan, muridnya menjadi rendah diri, menjadi down, Betul bu. oke kan? Pak Supri juga dulu gitu. Iya jadi kalau mau bergaul dengan teman atau teman itu tidak bisa. Minder ya, karena dibanding temannya. Apalagi melihat tidak punya duit, aduh. Oke. Sekarang kita lihat penghargaan. Apakah penghargaan itu harus kita lakukan? Boleh bu. Boleh. Boleh ya. Suatu saat ya harus diberikan. Ada kalanya ya kita memberikan itu ya. Jadi tergantung Kalau sering nonton sikon. Gitu. manja. Penghargaan itu tapi ternyata tidak efektif ya. Ini tidak efektif, merusak hubungan, iri. Jadi begini, kalau misalnya Bu Irma dapat penghargaan terus dari Bu Lina misalnya ya, kira-kira Bulis iri nggak Bu? Nggak iri? Oh Bu Bulis nggak iri. Bu Ika iri nggak? Iri Kalau saya iri bu, iri ya? aku tidak jujur sebenarnya. Nggak iri ya, karena penghargaan itu menimbulkan efek iri, mematikan kreativitas, iri ya. Menghukum dengan sistem ranking nih. Biasanya nih Bapak Ibu nih sebagai guru di kelas, kalau sudah lagi kan musim penerimaan rapot, Iya. wali murid ngambil rapot begini, Bu, saya ranking berapa? Gitu. Ada nggak perankingan sekarang? Setiap lima tahun mesti tanya. Tanyanya itu, Iya. tapi Bapak Ibu memberikan ranking Dia ke berikan murid-muridnya. walaupun di catatan lain. Oh gitu. Tidak di rapor. Oke, karena di rapat itu tidak boleh tertuliskan ranking ya. Penghargaan ternyata merampas hak menghargai dirinya. Nggak tahu dulu. Oh, karena belum tahu ya. Ya, sekarang sudah tahu berarti nanti akan. Dengar dulu. Iya betul. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini Pak nih menerapkan disiplin yang identitasnya sukses, kriterianya sukses. Konsekuensi. Tadi di awal ada hukuman dan konsekuensi ya, ada dua itu yang kita terangkan. Konsekuensi itu sebetulnya sudah termasuk sukses, tetapi penguatannya itu diberikan dalam jangka waktu pendek. Terus perlunya monitoring yang berkelanjutan, stimulus dan respon. Terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Tadi contohnya kalau yang konsekuensi itu yang menghapus coretan di dinding, gitu ya. Ternyata dengan itu mereka itu menghormati peraturan ya, sudah menghormati peraturan atau kesepakatan di dalam kelas gitu. Nah sekarang nih yang selanjutnya restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Pernah tadi. Tadi ya barusan ya. Apa itu restitusi? Nanti ya kita bahas di selanjutnya dengan restitusi dulu ini. Dengan restitusi kita tahu bahwa murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam
nanti kita akan bahas, kita bedah lebih lanjut tentang restitusi. Apa sih restitusi ya gitu. Oke. Selanjutnya restitusi. Ini contoh disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita ya. Itu anak-anaknya sudah melakukan sholat berjamaah. Pak Supri sebagai imamnya ya biasanya. Nggih. Dan ibu guru yang lain juga ikut makmum. Makmum ya? Makmum. Terus ada walking school juga itu. Kita sedang menggalakkan visi ya. Kita punya visi sekolah yang kreatif ya Bu ya. Salah satu dari visi sekolah kita adalah kreatif. Jadi disinilah kita mulai menunjukkan atau merintis visi yang kreatif. Tuh, kita sudah mulai membuat tanam menanam dengan kreativitas dari anak, pengecatan potnya gitu ya. Anak-anak membuat pot sendiri dari barang bekas. Itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah membimbing dan mengarahkan putra putrinya. Anak didiknya kelas 1 sampai kelas 6 sudah mulai hijau sekolah kita, ya. Ya, next. Ini adalah penerapan disiplin positif yang lain, itu tertib berseragam saat upacara. Kebetulan itu kemarin upacara, kok pakai pramuka ya upacaranya sih, upacara apa? Kemarin itu upacara hari lahir Pancasila, karena jatuhnya di hari Sabtu gitu. Terus penerapan 5S. Nyum, salam, sapa, sopan santun. Dia menyambut anak di pagi hari dengan senyuman termanis. Bapak Ibu juga begitu kan ya, di depan kelas masing-masing ya, sebelum masuk nyambut anak-anaknya di depan kelasnya begitu. Dengan penerapan 5S. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Ini sudah menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Ini ada lagi baris. Nah, ini kayaknya guru kelas berapa nih? Guru kelas 1 ya. Berbaris di depan kelas. Saya lihat juga semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah budaya. Sudah kerja bakti setiap hari Jumat ya. Tuh kerja baktinya. Ini kerja bakti lagi. Ini gosok gigi nih ya. Oh, ini anak-anak kelas 1. Pembiasaan Ibu. Setiap hari Sabtu. Jadi seminggu sekali ini. Oke, sudah menjadi budaya. Next. Yang selanjutnya tentang teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, Bapak tadi bilang, ternyata saya itu masih butuh motivasi. Begitu ya Pak. Tidak hanya muridnya saja yang butuh motivasi, tetapi gurunya juga butuh motivasi seperti itu. Ini untuk penerapan dari teori motivasi, ya penerapannya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ternyata ketidaknyamanan itu memang murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah ini kadang-kadang mereka itu melakukan tindakan disiplin misalnya seperti itu karena mereka itu takut dihukum. Yang biasanya terlambat datang, mereka jadi berangkatnya gasing karena mereka takut dihukum. Yang tadi dicontohkan Pak Supri ngalami sendiri, berangkatnya siang, terus sama gurunya
dihukum, disuruh lari-lari lapangan, nggih, lari-lari lapangan, hukuman itu nggih. Jadi ini motivasi yang bukan dari dalam diri, tapi dari luarnya. Ramen nggak dihukum, jadi saya harus berangkat basit. Apakah karena ini motivasinya tidak dari dalam diri, kemungkinan besar nanti akan diulangi lagi? Bisa jadi ya? Karena belum ada kesadaran diri. Atau malah bisa menerapkan ke orang lain. Menular ke orang lain. Maksudnya menerapkan. Oh, menerapkan ke orang lain. Oh, geng. Terus yang selanjutnya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kepengen dialog nang bu guru, nang pak guru, geng, kayak gitu kadang. Terus ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini yang ini nih. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu sudah sadar bahwa disiplin itu merupakan sebuah kewajiban berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai berapa ya kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah yang utama itu ya untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia kebutuhan dasarnya ya biar bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang ini nomor 1 atau nomor 2 sebetulnya nih? Kasih sayang. Yang kedua, ya yang kedua ya. Saya percuma. Oh gitu ya Pak ya. Oke, yang ketiga adalah mana dulu nih? Kesenangan. Kesenangan dulu. Nanti kebiasaannya dulu. Kebebasan dulu. Kebebasan apa kesenangan dulu? Oh ya, bebas dulu ya, kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan dulu. Mana? Penguasaan dulu. Baru kesenangan. Yang terakhir seperti itu kesenangan. Kesenangan di endingnya Pak? Ya kan ada peribahasa rakit-rakit. Rakit-rakit dahulu. Oh ya, sakit-sakit dahulu, senang-senang. Kemudian kita juga harus mempelajari siswanya nih. Kira-kira apabila seorang siswa mereka melanggar keyakinan yang sudah disepakati, apakah kebutuhan mereka itu ada yang belum terpenuhi? Bisa jadi ya. Bapak Ibu sudah mempelajari belum? Sudah. Kepada muridnya, ada muridnya yang melanggar keyakinan kelas? Pasti ada. Ada ya? Sudah digali penyebabnya apa? Ya, masih cari. Sudah, ya. Sebagai orang yang dituakan di sini, saya juga tadi kan ada, ya gitu. Jadi tidak hanya siswanya saja yang dipelajari, gurunya juga dipelajari. Guru A misalnya, kenapa guru A bisa melanggar keyakinan sekolah? Kita sudah punya keyakinan sekolah. Kenapa guru A melanggar salah satu keyakinan sekolah? Saya juga harus mempelajari nih di sini. Apa yang terjadi pada diri guru tersebut? Apakah guru tersebut kurang kasih sayang? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah guru tersebut kurang kesenangan? Bisa. Apakah guru tersebut kurang kebebasan? Bisa. Itu ya. Jadi ya nanti saya kalau bertahan hidup, kalau bagi guru udah lah ya. Ya. Nah, tapi untuk siswanya ini ya. Gitu. Jadi saya akan berusaha untuk mempelajari satu-satu apa sih kebutuhan dasar dari Bapak Ibu yang belum terpenuhi. Jadi nanti kita dari hati ke hati ya Bapak Ibu ya, supaya nanti ada solusi di antara kita, tidak ada rahasia di antara kita. Kalau Ibu siap dengan solusinya ya itu pesan saya, sediakan uang yang baik.
Oh gitu. Solusinya apa? Solusi dengan logis sih Pak. Karena semuanya bersaudara. Oh gitu, oke. Ya, next Bu. Ini jadi dalam memberikan transfer ilmu kepada siswa, kita juga harus menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Seperti itu. Ini contoh dari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Mereka akan lebih senang. Ini saya tanya dulu nih. Tapi kayak ini senang banget. Nah, melihat ke bawah. Ini terjadi. Ini muridnya senang, gurunya juga senang ya. Iya, senang bareng. Senang berjamaah. Ini Pak Supri di sini nih. Bahagia sekali Pak Supri ngul-ngul tanah dan pupuk kandang. Itu mereka praktek pembelajaran ya, membuat media pembelajaran. Kreatif sekali guru-guru sini ternyata ini. Luar biasa. Kolaboratif itu indah Bu. Gitu ya. Oke, mari kita tingkatkan. Oke, selanjutnya masih ada kan kegiatannya? Oh ini dia nih. Ini menyenangkan juga. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas ya. Di luar pun boleh. Ini membuat ekoprint. Ekoprint. Pasti dong. Ekoprint kelas 5. Kelas 5. Ini tas ya Bu? Iya, Iya, tote bag. tas ekoprint. Tote bag. Oh, tote bag ya, tote bag. Tote bag Pak Supri itu soal tote bag. Boten. Tas kantong itu, ekoprint. Tekniknya nanti kapan-kapan kita bisa berbagi praktik baik bersama guru lain. Ini dia Bu Anis ya. Ya nanti bisa berbagi praktik baik. Bagaimana sih cara membuat ekoprint? Gitu, ya. Siap. Ya selanjutnya ini juga kreatif ya. Ini wall apa sih ya, makanan? Ini Dari singkong. oh masak. Iya, Persiapan P5. P5. Oh, P5-nya. Iya. Temanya apa Bu? Olahan bahan dasar singkong. Iya. Oke. Dibuat berapa macam? Waktu itu makanan? karena 3 kelompok, jadinya 3 makanan. Apa saja yang boleh tahu? Yang pertama itu singkong Thailand, terus Bola bola-bola rainbow, Bola-bola rainbow, satu lagi singkong lumer. singkong lumer. Ini semuanya bahan dasarnya singkong ya? Iya. Singkong apa tadi? Singkong Thailand. lumer. Oh, singkong Thailand. Singkong Thailand. Iya. Singkong Thailand itu ngambil singkongnya dari Thailand atau gimana nih? Itu singkongnya yang jadi singkong direbus, Ya. terus nanti diberi seperti fla. Silakan sini Bu, biar teman-temannya. Ya silakan. Bisa dibagi ilmunya. Menghadap ke sana. Sini Bu. Saya penasaran sekali singkong Thailand ya. Oh, itu ternyata sudah habis. Saya juga tidak mencobanya. Tidak kebagian? Iya. Besok mau ngadeng. Ya, kalau untuk singkong Thailand itu singkongnya direbus, tapi diusahakan singkongnya yang siapa ya? Mempur ya? Mempur apa ya? Mempur ya? Ya, terus kemudian flanya itu dari santan. Ya, nanti kan kejunya untuk hiasannya. Flanya apa ya? Kok saya lupa. Oh, maizena, ya betul. Ya, santan, maizena. Kemudian kayak di apa di sampai ya sampai creamy ya sampai creamy ya benar oke. Berarti dari yang berupa cair kemudian Ya. agak-agak beku gitu ya? Iya betul. Nanti diberi. Semuanya utuh kan? Oh iya singkongnya dipotong-potong Pak. Iya iya. Bukan potong-potong. Nanti kalau yang ditumbuk itu yang singkong lumer Pak. Jadi direbus dulu, direbus kemudian ditumbuk sampai halus dan diusahakan juga singkongnya yang mempur. Ya apa itu namanya? Mempur terus ditunggu kemudian di apa ya? Di Penyet-penyet. iya terus dimasukkan
Datang coklat, datang coklat. Coklat. Coklat terus ditaruh di dalamnya, kemudian diberi apa namanya? Apas. Bukan palu roti. Iya, tapi sebelumnya dimasukkan ke adonan encer. Ya kan kita berinovasi supaya makanan tradisional itu bisa menjadi model. Terima kasih Pak Ibu Ani, sangat menginspirasi. Besok kita adakan lagi ya. Pisaunya susah Bu, sekarang. Oh lagi susah ya Bu. Cari yang apa ya, mempur. Yang mampur susah. Iya. Tapi kalau di daerah Sugiwaras banyak itu singkong mampur. Nah, ya nanti bisa cari terus kita singkong mampur. Oke, yang selanjutnya ini juga menyenangkan di anak belajar menggunakan internet ya ini ya. Kita sudah ya menggunakan laptop internet ini buat Canva. Iya. Yang dibuat itu apa kemarin? Tentang keberagaman di Indonesia seperti budaya, iya. ada tarian, makanan khas, kemudian ada ibu kotanya, terus rumah adat kayak gitu Pak. Berarti ini masing-masing kelompok ini dikelompokkan ya? Iya, karena laptopnya terbatas. Laptop terbatas ya kendala Iya, itu. gantian. Itu solusinya perlu dicari. Ngasih solusi Bu. Nah itu yang perlu kita pelajari ini bagaimana caranya untuk mendapatkan ya satu orang satu laptop. Enggak satu guru satu laptop gitu dulu. Oh sudah punya sendiri-sendiri ya. Oke, nah ini saya juga penasaran ini, apakah setiap kelompok itu mereka yang mencari rumah adatnya, yang mencari makanan khasnya, atau dibagi-bagi kelompok A mencari rumah adatnya, B membuat kelompokan makanan khasnya gitu, gimana nih? Kemarin itu kan karena dibagi provinsinya Bu. Oh, provinsi. Jadi ada 38 provinsi, nanti dibagi secara adil jadi 3 kelompok. Jadi berbeda-beda. Jadi saling apa ya, bertukar informasi gitu. Gitu. Oke. Iya. Ternyata itu menyenangkan ya, menyenangkan sekali Iya ini. Bu. Jadi anak itu kayak tertantang gitu Bu. Ini mainan apa? Bermain sambil belajar gitu. Bermain sambil belajar gitu ya. Ada bapak ibu yang lain yang sudah punya inovasi baru bermain sambil belajar untuk berbagi pengalamannya? Silakan Bu. Yang tadi bertanya tentang provinsi sudah banyak ya provinsinya, silahkan di tembok itu sudah saya tempel. Iya, saya baru tahu. Itu untuk yang Papua itu provinsinya sekarang udah banyak. Kayak Papua Tenggara atau Bunga itu di sana sudah ada. Jadi memang sudah banyak. Karena saya baru ke 34 provinsi kemarin sampai masih. Baru 34 ya? Iya. Ya berarti masih kurang 4 Dengan menggunakan kapal pesiar. Kalimantan Timur saya cuma pipis 2000 pulang. Gitu. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Ibu Lina. Di sini kemarin saya untuk pembelajaran inovatifnya yaitu penggunaan aplikasi Matigon untuk pembelajaran matematika komposisi bangun datar. Jadi di aplikasi tersebut sudah disediakan oleh Google. Kita cukup tidak perlu di-download, tapi langsung di Google-nya mengetik Matigon. Nanti otomatis muncul aplikasinya dan di situ anak-anak bisa bermain sambil belajar untuk mengkomposisikan bangun datar yang sudah dipelajari oleh anak-anak menjadi bentuk-bentuk baru. Bisa binatang, bisa bangunan, atau orang, hewan, dan seterusnya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa untuk pembelajaran anak. Jadi anak sangat senang. Nah karena laptopnya terbatas, jadi saya menggunakan sistem kelompok. Tapi semua anak mencoba. Ada nggak kendalanya saat proses pembelajaran itu? Kendalanya yaitu hanya satu saja sih, ketika anak-anak memasangkan gitu, oh tidak pas ya Bu, tidak ini salah, ini kurang. Bukan, ternyata anak kurang teliti saja. Tapi untuk prosesnya anak sudah terbiasa menggunakan laptop, tidak ada kendala dalam penggunaan laptop. Oke.
Ya, tahan. Terima kasih kepada Ibu Ika sudah berbagi pengalaman yang menyenangkan ya. Saya yakin Bapak Ibu. Belum. Penghargaan itu tidak harus berupa materi, berupa duit juga harus, berupa tepuk tangan, berupa pujian. Wah, Bu Ika hebat sekali. Bu Anis kreatif sekali. Kalau kita terhadap anak itu, anak bisa diberi apa? Ujian. Diberi pujian ya. Pakai bintang, pakai gambar Stiker. stiker emoticon senyum gitu guys. Stikernya juga kembali. Oh, ya Ya, yang selanjutnya kita menuju pada segitiga restitusi. Jadi dalam melaksanakan restitusi itu ada 3 tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Oke. Restitusi itu apa sih restitusi? Nanti tahapannya itu ada 3 dan ini harus secara berurutan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita dalam merestitusi siswa itu contoh kalimatnya yang kita sampaikan kepada siswa. Jadi seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nih, saya tanya dulu, Bapak Ibu sudahkah merestitusi siswanya di tahap menstabilkan identitas? Sudah Bu. Sudah? Tapi kalimatnya tidak seperti. Kalimatnya tidak seperti ini. Jadi intinya, Kalau saya. Oke. Ini ya. Kalau di menstabilkan identitas, intinya adalah kita harus membobok-bobok anak seperti itu, ya. Kalau Pak Supri sudah melaksanakan Sudah. dengan cara yang seperti apa? Misalnya anak mengerjakan tugas takut salah, sehingga saya harus memberikan atau salah satunya tahap yang restitusi itu. Kalau kamu ingin belajar, jangan takut salah. Ibarat orang mau makan, jangan takut kenyang. Iya. Belajar bisa dari kesalahan. Iya, belajar dari Sehingga kesalahan. anak itu terus terjunjung, Betul. tidak merasa takut lagi untuk Iya. melakukan sesuatu. Ya, itu sudah betul Bapak. Apa yang Bapak lakukan itu sudah betul karena ini Bapak dalam posisi menstabilkan identitas. Ya, sambil Itu. Kalimatnya harus seperti itu Pak. Ya. Boleh bermacam-macam. Yang intinya bahwa anak tadi yang disampaikan terbobok, oke, itu terbobok. Terus tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu bisa mempertanyakan kepada siswa, apa sih yang membuat kamu jadi seperti itu, gitu. Jadi ya kan begitu Pak. Tahapnya seperti itu. Iya. Bapak sudah menanyakan alasan seperti ini. Yang kedua itu tanyakan alasannya dulu. Apa kebolak-balik? Tidak, alasannya sering ya anak merasa itu tidak percaya diri Tidak. untuk menjawab. Misalnya saya bertanya untuk jawab itu tidak ada rasa keberanian. Takut gitu ya. Takut salah. Oke. Nah, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir ini adalah kita menanyakan kepada siswa, Low battery, please charge. apakah kamu sudah tahu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Ini dalam kelas kan sudah ada keyakinan kelasnya ya, masing-masing kelas ya. Nah, dari ketiganya ini, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakannya dengan secara berurutan? Apakah ada kalanya bolak-balik? Bolak-balik ya? Tapi kan tidak. Low battery, please charge.
restitusi. Nah, ini kita jadi tahu nih Pak G. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan, tetapi urutannya itu kadang-kala ya belum urut, kewala-kewali kadang yang terakhir dulu, jadi menanyakan keyakinannya dulu. Kamu tahu nggak sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Tuh. Low battery. Please charge. Baru ditanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Terus baru, ya tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan takut untuk belajar. Kan seperti itu kadang-kadang kayak bola kebalik. Jadi nanti setelah kita belajar bersama, kita jadi tahu bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Dan ini pendekatan restitusi. Dari tadi restitusi apa sih? Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi itu untuk mengembalikan mereka pada posisi atau karakter mereka menjadi lebih kuat. Artinya lebih percaya diri lagi juga, terus untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan dengan cara atau urutan yang seperti tadi, gitu. Jadi mereka itu akan tahu bagaimana mencari solusi apa yang sudah dia perbuat, seperti itu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini terjadi. Kenapa kok restitusi ini dilakukan? Biasanya karena ada masalah yang terjadi antara beberapa siswa, seperti itu. Terus yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan fokus pada solusi. Restitusi dilakukan untuk mencari solusi dan menyadarkan diri anak agar tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Oke, next. Perbedaan tiga tadi yang sudah kita pelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misal nih ada contoh nih, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ada siswa Bapak Ibu yang seperti itu, sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman ini, kita memberikan hukuman. Apa bentuk hukuman yang sudah Bapak Ibu berikan? Oh, tidak pernah. Kalau Bu Irma tidak pernah dihukum. Oh, pasti boleh suruh, dan boleh suruh mengerjakan di luar ya. Suruh mengerjakan di luar kelas. Tapi sudah kesepakatan. Oh, karena itu sudah sepakat gitu. Oh. Jadi anak itu melakukannya sendiri. Oh, iya. Kita sebagai guru. Nah, Pak Supri bagaimana kepada muridnya? Bicaranya seperti apa pada muridnya? Keluar seperti itu. Oh. Tidak sebicarakan itu. Jadi kalau mau sebagaimana? Oh, saya kira begini. Kamu keluar, kesiangan keluar, keluar. Tidak ya, nadanya tetap. Iya. Boleh. Alasannya apa? Oh iya, seperti itu. Betul. Nah, kalau yang tidak mengerjakan PR, kita beri konsekuensi. Yang konsekuensinya itu apa? Yang sudah dilakukan.
Itu hukuman atau konsekuensi? Tadi katanya itu hukumannya mengerjakan di luar kelas. Kalau konsekuensinya ini di sini Ya, bisa hukuman, bisa konsekuensi. oh, bisa hukuman, bisa konsekuensi ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Mengerjakan 3 kali lipat itu konsekuensi. Saya juga pelan-pelan, ayo kesepakatan bersama. Berarti tadi yang sudah Bapak lakukan kepada anak adalah konsekuensi, bukan hukuman. Ya kalau anak kadang-kadang apa itu keleletan di situ aja ya anak-anak saya berikan. Suruh hormat bendera 10 menit. Keras gitu. Suruh lari-lari. Jadi Oh, tidak. Kalau zaman dulu, zaman kita kecil gitu ya. Orang nggak ada PR suruh lari-lari ya. Iya. Kalau hukuman itu cenderung seperti itu Pak, melibatkan fisik ya. Gurunya menyampaikan dengan marah-marah. Tapi kalau yang konsekuensi itu gurunya tegas, tapi siswanya masih tetap menghormati peraturan. Artinya siswanya itu tidak yang terus jadi ikutan marah. Dan ini biasanya anaknya nanti akan mulai menyadari diri. Ya, nanti memang kalau bukan begini. Nah, kayak gitu, beres. Terus yang terakhir adalah restitusi. Nih, restitusi yang tadi kita bahas. Di restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini di restitusi ini saya tanya dulu, kalau misalnya contohnya tidak mengerjakan PR, ada satu anak di kelas Bapak Ibu yang tidak mengerjakan PR, restitusi apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang mendekati. Yang pertama, sesuai urutan tadi. Tanyakan kenapa belum PTN. Yang kedua ya kita memberikan pendekatan, kemudian membimbing anak supaya mengerjakan, dibantu. Terus yang terakhir, Terakhir ya anak hari ini mengerjakan dengan senang. muridnya Bapak seperti itu ya. Jadi mereka nanti Jadi hadir memang ya susah. bisa ya tadi ya. Susah. Saudara Melvi. Kalau menurutnya Bu Ika gimana? Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, ini Bu Ika restitusinya bagaimana ini? Kalau menurut saya sih mengerjakan PR semuanya. Halo tiga. Sudah memiliki masing-masing pintu. Itu dengan kesadaran sendiri kenapa semuanya mau jawab PR. Oh iya, ilmunya sudah turun. Sudah. Nah, jadi anak-anaknya sudah menyadari dirinya. Oke, next. Nah, ini kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini, posisi manakah yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sudah pernah lima semuanya. Asli sudah 5-5-nya. Nah, Sudah. kadang menjadi penghukum, kadang menjadi anak takut. Ya. Teman. Oh, seperti itu. Kadang Jadi menjadi pemantau saja. ya. Kadang jadi manajer kalau lagi les. Gitu. Jadi tergantung. Ya, sendiri. Oh gitu. Kalau Bu Lis, di posisi mana Bu? Penghukum terus itu. Penghukum terus kah? Udah, yang mana Bu? Yang mana Bu? Nih. Kalau penghukum ya dikurangi lah, jangan menghukum seperti itu pada zaman. Iya ya. Anak sudah tahu sendiri kayak yang kemarin mengerjakan harus mengerjakan sendiri, tidak boleh apa maksudnya jalan-jalan. Bu tadi saya jalan-jalan Bu, saya mendenda. Guru tidak mendenda. Itu kan berarti saya tidak memberi hukuman atas dasar kesepakatan mereka. Iya. Saya juga kembalikan uangnya karena Ya. saya tidak menghukum. Ya. Oke. Kalau yang sudah Ibu lakukan sering, yang mana? Yang mana nih yang sering? Sering nih yang Itu yang mana? dominan. Penghukum kan? Sebagai teman ya Bu, ya jadi pendekatan nanti sebagai teman ya ini ya posisi kontrolnya sebagai dia
ya. Ya kan begitu ya banyaknya. Ini jadi apa hanya pemantau saja? Enggak ya, sebagai teman ya. Manajer, kalau manajer ya sudah jelas saya. Pernah itu satu kali dengan itu ya, Bu. Iya, Bapak Ibu melakukan 5 posisi kontrol sebagai guru. Saya sedang belajar di 5 posisi kontrol sebagai orang tua di sini. Nah, ini nih, masa iya sih saya harus 1, poin 1 dan poin 2. Kan sepertinya ya beda ya. Nanti semakin dihukum Bapak Ibu nanti akan semakin nekat kalau menurut saya seperti itu. Betul. Iya enggak? Semakin peraturan dibuat malah Semakin dilanggar ya, betul ya. Kata buku. Posisi kontrol itu ini berlaku juga bagi Bapak Ibu guru sebetulnya. Itu alamiah Bu, bukan. Lanjut ya. Iya, next. Oke. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya seperti itu contohnya. Siswa yang sering berkelahi ada? Siswa Bapak Ibu yang suka berkelahi? Dari kemarin kalkulatif. Iya. Kasih enggak? Saran, hati, apa? Nah ini nih nanti nih. Karena ada kasus seperti ini. Nah, kira-kira Pak Supri sudah berperan sebagaimana nih? Oh sudah dan harus. Pak Supri penghukum ya. Jadi kepada Sebagai teman Bu. siswanya itu Pak Supri sudah patuhi aturan sekolah. Enggak. Lalu silakan lari, jangan lari. Seperti itu ya Pak. Bukan, dia sudah namanya saya anak Pak Bu, nanti saya anak. Jangan diulangi lah. Artinya Jadikan suatu pengalaman Oke. menyajikan. Jadi Pak Supri sudah ada di posisi kontrol yang mana nih? Teman Bu. Sebagai teman ini. Jadi anak-anak lebih dekat ya dengan Pak Supri ya. Yang jauh pokoknya Bu bisa. Iya, betul. Ya, saya harapkan juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kita Kadang harapan. melakukan posisi kontrol itu ya jangan yang sebagai penghukum lah yang seperti itu. Kalau zaman sekarang kayaknya enggak deh. Kecuali zaman dulu memang yang utama malah guru sebagai penghukum. Tapi nyatanya masih ini dengar kasus di medsos guru Joko, guru Masih ada ya Pak banyak ya? ada Oh, banyak ya. usia Itu di sana-sana Pak, kalau di sini kan enggak ada ya. pernah Bu di sini 2 kali saya menangani. Nah, di sini. Iya. Oke, next. Orangnya nanti nggak sopan. Ya, akan lanjut Bu. Next, Mbak. Next. Next. Oh, next. Oke. Ini kita akan berlatih posisi kontrol guru. Ada kasus seperti itu. Pak Joni adalah guru PJOK. Hari ini jadwal siswa kelas 5 bermain sepak bola. Saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba terjadi keributan antara 2 siswa yang bernama Rudi dan Beni. Menurut siswa yang lain, Rudi terjatuh karena Beni tanpa sengaja menyenggolnya saat menggiring bola. Lutut Rudi terluka. Rudi langsung marah dan memukul Beni. Akhirnya mereka terlibat pertengkaran fisik. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika berada di posisi Pak Joni? Nanti akan saya bagikan kertas, silakan Bapak Ibu tuliskan posisi Bapak Ibu ya sebagai Pak Joni. Kontrol. Milih ya. Jika milih di antara tadi itu milih mau yang mana? Silakan dituliskan di sini sesuai dengan kasus itu, oke? Monggo. Boleh di next ke posisi kontrolnya. Nah itu silakan. Lalu nih pertanyaannya. Oh, pertanyaannya silakan.
Stres sekali Bapak Ibu. Fisiknya. Seandainya saya menjadi Pak Joni, yaitu yang pertama memanggil Rudi dan Beli ke ruang konseling, tentunya agar mereka tidak malu dengan teman-teman yang lainnya, karena ini sebenarnya kita privasi. Selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu mengklarifikasi kejadian tersebut dari dua belah pihak. Jadi tidak hanya satu orang saja, tapi dari kedua-duanya. Nah, suruh menceritakan kejadiannya itu seperti apa sehingga Pak Joni bisa memberikan gambaran solusinya. Selanjutnya setelah bertanya kepada kedua belah pihak, ini saya dan selaku Pak Joni akan mencari solusi bersama dengan siswa saya Rudi dan Beni tadi, dan menegaskan kepada mereka berdua arti penting dari persahabatan dan untuk saling meminta maaf keduanya, karena tadi terlibat dalam keributan. Ya, oke, terima kasih Bu Ika. Tadi Ibu Ika memilih posisi sebagai manajer. Oke, Ibu sudah bisa disampaikan? Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk saya juga sama dengan Bu Ika, idealnya kita memilih sebagai manajer gitu. Pertama, sama juga, mungkin saya manggilnya ke ruang guru ya. Ruang guru, lalu sama juga saya menanyakan kronologinya bagaimana. Terus setelah itu dari dua belah pihaknya, dan setelah itu saya menstabilkan dulu identitas mereka dengan cara bahwa semua anak memang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukannya. Setelah distabilkan, kemudian mereka sudah merasa tidak rendah diri, tidak minder, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa sih yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang sudah kalian berdua langgar. Kemudian setelah itu kita bersama-sama mencari solusinya, bagaimana baiknya, bagaimana ke depannya sehingga hal ini tidak terulang kembali. Oke, Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi sama ya dengan Ibu Ika ya sebagai manajer. Ibu Irma? Silakan. Saya berbeda dari kedua guru yang lain. Mungkin mereka sudah sampai di tahap yang manajer, tapi saya sendiri belum sampai di tahap sana. Masih berusaha untuk ke tahap sana, tapi ya ini sebagai pemantau. Ya. Sementara masih bukan Pak, saya bukan Pak. Saya tidak pernah menghukum murid-murid saya. Paling tidak saya itu di fase yang teman lah. Teman ya. Jadi karena tadi kejadiannya kalau tidak salah di lapangan ya Bu. Di lapangan. Jadi tidak mungkin saya langsung membawa ke ruang guru karena lapangan kita itu jauh dari sekolah. Kalau gurunya ada di sebelah mana, tidak ada. Ya. Ya Allah. Barangnya Hotman Paris sih kediti. Bisa dipisahkan dengan teman yang lain. Jadi jika saya berposisi sebagai Pak Joni, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah menemui dua anak yang sedang ribut tadi. Kita pisahkan dulu dengan teman-teman yang lain, biarkan mereka melanjutkan pembelajaran. Tapi kalau Kemudian karena saya posisinya sebagai pemantau, tentu saya akan menanyakan terlebih dahulu, kenapa mereka kok bisa ribut? Apa yang menyebabkan mereka ribut? Maka dari penjelasan kedua itu, nanti diharapkan mereka itu menyadari kesalahan dari masing-masing. Nah, karena mereka sudah sadar, tentunya mereka akan tahu, oh ada suatu peraturan yang saya langgar. Biasanya kalau guru PJOK itu ada peraturan lapangan tersendiri. Mungkin Bu, karena saya bukan guru PJOK. Setelah mereka sadar apa peraturan yang sudah mereka langgar, maka karena mereka sudah memiliki konsekuensi di awal ketika sebelum pembelajaran, tentunya mereka akan melakukan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang mereka langgar, seperti itu. Oke, ya. Nah, terima kasih Ibu Irma. Terima kasih Pak Supri sama dengan Ibu Irma nggih. Sama. Ini sama enggak? Oke. Ya, ini dia. Ada perbedaan ternyata. ya. Inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Jadi tadi Bu Irma menyatakan bahwa saya belum sampai pada posisi manajer, begitu ya. Artinya, ya itu betul ya Ibu. Betul ya Bu. Apalagi yang sudah jadi GP. Ya, ini sudah
Kita yang sudah CGP baru belajar mengenai ini. Nah, nanti kalau Bu Irma sudah masuk ke dalam CGP-nya sudah mulai, nanti Bu Irma akan berubah pikiran. Oh iya, ternyata posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer seperti itu. Untuk ilmu penjelasannya lebih lanjut nanti setelah Ibu mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 12. Ya, seperti itu. Masih jelas ya? Oh iya, Saya dia masuk GP supaya jelas bagaimana. Pak, Ini termasuk kenapa? ini Lagi, satu lagi. iya seperti itu. Nanti di ending ada dapat destinasi. Imbasnya, pengimbasan ini Pak. Terima kasih. Empat kali loh, Pak. 4 kali ya nanti. Oke, next, Bu, next. Sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas sih, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa keyakinan? Kenapa peraturan? Ada contoh seperti ini. Contoh kasus. Kenapa kok kita harus pakai helm? Supaya aman. Supaya aman satu, Tidak ditilang. tidak ditilang. Terus Supaya jilbabnya tidak rusak. supaya jilbabnya tidak penyot-penyot, kayak gitu ya, supaya tidak dingin gitu misalnya. Terus yang kedua, kenapa kita harus mematuhi aturan yang 3M pada waktu COVID? Kenapa? Supaya tidak tertular COVID. Nah, inilah kenapa kok tidak peraturan. Ini peraturan atau keyakinan? Aturan. Sama yang ini dulu, yang pakai helm. Pakai helm itu aturan. Aturan yang Kalau menurut saya menjadi. itu dari faktor ekstrinsik jadi aturan. Oh gitu. Tapi kalau timbul dari dalam diri kemudian dibuat suatu kesepakatan ya itu menurut saya. Oke, ya betul Pak. Memakai helm itu adalah sebuah aturan yang sudah menjadi keyakinan kita karena itu sudah muncul dari dalam diri kita. Kalau nanti kita tidak pakai helm kan kita bisa celaka, begitu kan? Bukan, jadi kita itu pakai helm itu biar untuk mengelabui polisi aja itu tidak. Kalau sudah ada kesadaran kita itu butuh helm demi keselamatan kita, itu kan sudah datang dari keyakinan kita sendiri. Iya, saya keluar depan sih pakai. Suatu depan pakai helm ya? Oh iya gitu. Ini satu keyakinan kalau nanti di jalan. Bok nanti ada kecelakaan. Ke depan itu depan mana? Depan Rita? Ya depan. Apa depan CB? Oh iya, itu jauh Pak ke depan Rita. Oke, ya next. Ya. Keyakinan kelas ya kita. Semua guru sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dengan siswa ini kalau di kelas ya, tanpa memandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh. Semua kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Sudah. Oke. Next ada Bapak Ibu, terima kasih sekali karena sudah membuat keyakinan kelas. Ini bagaimana cara membuat peraturan kelas? Contohnya ada di sini ya, ini ya. Keyakinan kelas ya ini ya. Keyakinan kelas 4. Gitu ya. Itu dibuat sendiri oleh gurunya atau sama siswa, Bu? Mahasiswa, Bu. Sama siswa. Kapan dibuatnya? Awal tahun Oh, awal tahun ajaran. Jadi Ya. saya ingin membangun itu warnanya nggak kelihatan. Yang mana, Pak? Tulisan. Oh, tulisan di keyakinan kelasnya. Oh, nanti bisa dikreasi sendiri. Punya Bapak warnanya pink ya? Oh iya. Iya, warna pink. Oke. Kita membuat keyakinan yang pertama itu keyakinan kelas itu dibentuk harus lebih abstrak dari peraturan. Yang selanjutnya berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang kali lebar, sedikit tapi menarik dan
sepakat dilaksanakan seperti itu aja lah, nggak usah muluk-muluk. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi masing-masing anak itu silakan diberikan haknya untuk berpendapat. Saya kepingin ya teman kelas yang seperti ini, gitu. Next. Nah, ini terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan di masing-masing kelas. Dari kelas 1, guru kelas 1 ini ya. Ya, guru kelas 1 terima kasih karena sudah membuat keyakinannya. Sudah mencakup ya, tidak panjang kali lebar, sudah menarik seperti itu. Keyakinan kelas 2 nih. Ini yang nempel-nempel ini gurunya apa siswanya? Anak. Oh, anak. Kalau tulisannya siapa? Guru ya. Tapi ini kan berdasarkan hasil mereka, kesepakatan mereka ya. Oke. Ini keyakinan kelas 3. Wah, menarik sekali ya Pak, guru kelas 3 ini. Oh, pakai Canva. Oh, IT-nya sudah jauh banget. Oh, kurang ada. Sebetulnya ada gambarnya. Itu sudah balas menggambar. Ada gambarnya di sini, ini tertutup gambarnya ya Pak ya. Oke, terus ini keyakinan kelas 4 ya tadi. Keyakinan kelas 5 ini tulis tangan, terus tangan ini pakai Canva. Oh, ini Canva dimodifikasi. Misalnya, ini kelas 6. Kreatif ini siapa yang buat siswanya katanya? Ini siput apa awan apa? Oh, 1, 2, 3. Ini awan katanya. Tapi awan juga cerah itu ada masalah. Kita adalah keyakinan dari kelas 6 ini ya. Bentuknya sangat bagus. Mereka sangat kreatif, ini dibuat oleh anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ya, yang selanjutnya kita masuk pada tanggapan murid. Ini dia tanggapan murid. Yang pertama tanggapan dari kelas 5 atas nama Atina. Tanggapan saat membuat keyakinan kelas, mulai dari menentukan keyakinan kelas dan apa ini, kemudian menempelkannya di kertas manila sampai dengan pelaksanaan atau memutuskannya. Atina berpendapat bahwa saya akan mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Saya sangat senang dan bahagia dan juga bersemangat. Ini dia dari kelas 5. Yang kedua, dari kelas 5 juga ini perwakilannya Nurul, tanggapannya saya sangat senang dan tertarik dalam membuat kesepakatan kelas dan saya akan berusaha tidak melanggar kesepakatan itu ya. Rata-rata mereka sangat senang ya. Oke, selanjutnya dari kelas 4 ini ada Mas Zaki. Mas Zaki, tanggapannya saya sangat bersemangat dan senang. Asik membuat kesepakatan kelas. Saya akan menjalankannya. Ya, selanjutnya dari Latif kelas 4. Saya sangat senang dan akan mematuhi kesepakatan kelas ya. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas itu sangat senang, antusiasif dan bahagia. Dan mereka berusaha untuk mematuhinya. Itu ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan di kelasnya masing-masing. Kita anggaplah semua, semoga anak-anaknya tidak melanggar keyakinan kelas ya, sehingga tidak perlu direstitusi seperti itu. Oke, next. Nah, dari pembelajaran yang saya terima selama mengikuti kegiatan CGP di modul 1, saya akan merefleksikan dengan 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Pengalaman saya mengajak murid membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas. Tuh pengalamannya. Terus menerapkan budaya positif di kelas. Hal baik yang saya alami adalah murid mulai memahami pentingnya menerapkan budaya positif setelah diajak
membuat keyakinan kelas bersama, dan muridnya juga lebih semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hambatannya ada juga ini. Murid-murid masih ada yang belum memahami nilai-nilai apa yang harus mereka tentukan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bingung. Apalagi yang kelas rendah ya. Ini saya penasaran nih guru kelas 1. Ada kendala Bu di situ ya. Mereka kesulitan menentukan nilai-nilainya. Solusinya, ini ada solusi juga. Saya selaku guru membantu mengarahkan murid dan meyakinkan murid bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan arah pembelajaran mereka, seperti itu, sehingga mereka akan mulai menampakkan pemahaman dan pembelajaran yang mereka lakukan. P yang kedua yaitu perasaan. Nah, perasaan saya, bagaimana sih perasaan saya? Perasaan saya setelah melakukan implementasi atau saat melakukan implementasi, saya merasa senang sekali karena saya mulai memahami pentingnya menanamkan murid tentang disiplin positif. Jika sebelumnya hanya sekedar mempelajari teori dan mensimulasi dengan sesama rekan guru saja, namun saat mengimplementasikan langsung di depan sangat jauh berbeda. Implementasinya di depan murid itu berbeda ternyata. Terkadang tidak sesuai dengan harapan, tetapi saya tidak menyerah dan terus berupaya melaksanakan implementasi ini dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran apa sih yang sudah saya peroleh? Ini ya Pak Bu, pada kenyataannya mengajak murid untuk terbiasa berlaku disiplin itu tidaklah mudah. Oke Pak, setuju nggih? Terkadang murid tidak selalu dalam keadaan fokus saat menerima pelajaran yang kita sampaikan. Sebagai guru saya harus menyadari bahwa karakter murid kan memang berbeda-beda, sehingga saya selalu mengupayakan keberpihakan saya kepada murid. Jadi menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal baru yang saya temui adalah melakukan restitusi merupakan hal yang baru. Ini hal baru bagi saya, restitusi. Karena sebelumnya saya akan memberikan konsekuensi secara langsung kepada murid jika mereka melakukan pelanggaran. Jadi begitu mereka melanggar langsung kayak dihukum seperti itu. Oke, next. P yang terakhir yaitu penerapan. Yang akan saya lakukan di masa mendatang adalah mencoba menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Dan saya akan mencoba memberi kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini bersama-sama. Selain itu, saya juga akan menerapkan disiplin positif ini bersama rekan guru, siswa dan seluruh warga sekolah SD Negeri 1 Adi Mulya Tercinta. Oke, semangat ya, semangat. Nah, kalau Bapak Ibu belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri di PMM ya. Di situ kan ada kita belajar terutama tentang disiplin positif. Di PMM itu ada 4 modul. 4 modul disiplin positif. Yang pertama, bolehkah memaksa? Yang kedua, restitusi. Ketiga, 5 posisi kontrol guru. Yang keempat, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Siap ya Bapak Ibu untuk menggali ilmu? Ya. Terima kasih. Jadi yang namanya guru penggerak itu bukan kita saja yang sedang mengikuti pendidikan, tetapi Bapak Ibu semua ini sudah termasuk guru penggerak. Karena apa? Karena Bapak Ibu itu sebetulnya sudah menanamkan atau melakukan 5 posisi kontrol sebagai guru. Itu ya? Oke. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, saran atau kritik yang ingin disampaikan. Disilahkan, monggo. Monggo.
Tidak harus ya tidak. Maka silakan dari Bu Un. Silakan. Oh, mungkin Sini, ke Bu Un, monggo. Oh itu ada. Ya belum mungkin Bu. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin saya tidak akan bertanya ya, Ibu. Mungkin saya akan sedikit sharing saja terkait dengan penerapan budaya positif. Kebetulan saya sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 7, yang mana tahun lalu, tahun 2023, alhamdulillah saya sudah selesai. Nah, saya akan sedikit sharing atau berbagi cerita tentang penerapan budaya positif khususnya di kelas saya, yaitu di kelas 1. Saya akan bercerita sedikit tentang keyakinan kelas. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan materi ini memang hanya di ini pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya belum pernah belajar tentang keyakinan kelas. Memang saya mendapatkan ilmunya, bagaimana cara membuatnya itu memang di ini pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada saat saya bersama dengan murid membuat keyakinan kelas, memang awal-awal itu ada kendalanya Bu. Seperti karena kelas 1 kelas 1 itu kan masih butuh apa nih? Kata-kata yang gimana sih, yang lebih sederhana, bagaimana bisa memancing mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Seperti yang pertama, ketika apa sih keinginan kalian, apa sih mimpi kalian, bagaimana kelas ini agar sesuai dengan apa yang mungkin kalian harapkan itu apa. Nah, itu kata-kata itu pun tidak langsung bisa mereka tangkap karena masih di kelas 1 dan kita buatnya di awal tahun pembelajaran gitu kan, berarti kan dia memang benar-benar baru masuk kelas 1. Nah, itu memang masih butuh waktu untuk bagaimana sih menjelaskannya, tetapi alhamdulillah pada saat itu saya bisa melaksanakannya dengan baik. Dan anak-anak juga bisa menyampaikan pendapatnya, dan kemudian pendapatnya masih beraneka macam, ragam, dan kemudian saya mengelompokkannya dan mengubahnya menjadi bentuk yang positif. Dan kemudian alhamdulillah selain bentuk positif, saya juga menjelaskan nih kalau misalnya ini kira-kira perilakunya apa saja sih, karena memang mereka kelas 1 jadi keyakinan kelas ini kan masih secara umum, jadi kita benar-benar harus mempertajam apa sih masing-masing keyakinan kelas itu maksudnya apa, agar mereka itu paham dan bisa menjalankannya dengan baik. Dan setelah dikelompokkan, mereka sudah setuju dan mereka tanda tangan kontrak, yang mana tanda tangan itu mereka berjanji setelah menandatangani ini ini keyakinan kelas kita, dan ayo kita laksanakan agar kelas kita menjadi lebih baik, lebih kondusif, lebih nyaman, menyenangkan, seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah adanya keyakinan kelas itu, mereka lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri, lebih disiplin. Dan memang ketika ada yang tidak disiplin, ada teman yang lain yang mengingatkan ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian sharing dari pengalaman saya pada saat menerapkan budaya positif di kelas saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Un yang telah berbagi pengalaman dalam membuat keyakinan kelas, khususnya di kelas 1. Semoga dapat memberikan inspirasi, masukan, dan gambaran untuk teman-teman yang kedepannya nanti akan membuat keyakinan kelas di tahun ajaran baru kan, seperti itu Oke, terima kasih Ibu Un. Sekali lagi Insya Allah di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 tidak paham. Sudah paham? Akibat dari Ibu kelas 1. Oh ya, oke, siap-siap. Terima kasih Ibu Un. Terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya bagi saya terutama ya, sebagai mentor saya. Jangan bosan-bosan jika saya butuh bantuan. Ada suhunya. Guru penggerak angkatan 7. Oke. Sekali lagi saya sampaikan bahwa guru penggerak itu bukanlah guru yang mengikuti pendidikan program guru penggerak saja, tetapi kita semua adalah guru penggerak, Bapak Ibu guru penggerak, karena sudah melaksanakan 5 posisi kontrol sebagai guru. Mudah-mudahan kita semua dalam memimpin pembelajaran di kelas nanti dapat menerapkannya, melaksanakannya
Demikian tadi paparan dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kan berapa ini di mengirimnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lina Agustina SPDSD atas pemaparannya. Sebelum ke acara selanjutnya, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita. Luar biasa sekali banyak ilmu yang dapat kita terapkan nanti di kelas. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kebetulan besok kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Jadi kita harus memiliki keyakinan itu, kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Entah nanti apapun yang akan kita lakukan, apakah memang lebih baik atau tidak, paling tidak kita sudah memiliki keyakinan. Kata-kata hari ini adalah yang penting yakin. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk penutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala.